Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian advokasi. Jadi, pengertian advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah kepada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Advokasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan melakukan berbagai macam pola komunikasi yang persuasif. Yang kedua, definisi dari lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan menjelaskan atau menyebutkan tentang kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berikut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Yang pertama adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup atau BLH, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Badan Restorasi Gambut, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Agraria atau Badan Pertahanan Nasional, dan masih banyak lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan advokasi, pelaku advokasi, dan pengelompokan advokasi. Yang pertama itu tujuan advokasi ada 4. Tujuan yang pertama itu yaitu mendorong terwujudnya perubahan dari kondisi yang belum dan tidak stabil menjadi lebih stabil. Selanjutnya tujuan yang kedua itu mendorong terjadinya perubahan kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga itu mendorong perubahan perilaku aparatur negara dalam menyikapi persoalan lingkungan hidup. Yang terakhir, yang keempat, tujuan keempat itu untuk mendorong perubahan dari sikap masyarakat sipil terhadap pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Selanjutnya itu pelaku advokasi. Pelaku advokasi itu ada mahasiswa dan organisasi kemahasiswaannya. Ada juga dari LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Terus ada organisasi-organisasi masyarakat, komunitas-komunitas masyarakat seperti nelayan atau organisasi buruh. Ada juga organisasi masyarakat yang berhubungan dengan keagamaan seperti NU. Terus ada juga dari media, asosiasi bisnis, dan yang terakhir itu ada dari kelompok masyarakat yang peduli akan perubahan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya pengelompokan advokasi. Pengelompokan advokasi itu ada 3. Yang pertama itu pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup ini mempunyai prinsip yaitu jangan biarkan pemerintah dan pengusaha bekerja sendiri dalam menghadapi lingkungan hidup. Jadi masyarakat harus membantu. Terus yang kedua ada advokasi masyarakat, dan terus ada yang terakhir yaitu kesadaran masyarakat. Nah, kesadaran masyarakat ini sangat penting karena dalam advokasi lingkungan, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, jadi kita tuh lebih memikirkan tentang pengelolaan lingkungan itu. Jadi kesadaran masyarakat ini sangat penting dalam pengelolaan lingkungan. Nah, jadi segitu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sanak saya. Selanjutnya, pengertian mitigasi bencana melalui undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Dan selanjutnya yaitu tujuan dari mitigasi bencana. Tujuan dari mitigasi bencana tersebut yaitu mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Selanjutnya sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Dan selanjutnya tujuan dari mitigasi bencana adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja secara aman. Bencana dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama bencana alam, kemudian bencana non-alam. Pertama saya akan menjelaskan tentang bencana alam. Bencana ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bencana alam geologi. Bencana ini terjadi pada permukaan bumi. Contohnya adalah gempa bumi. Kemudian yang kedua ada bencana alam meteorologis.
Bencana ini terjadi karena adanya perubahan iklim yang ekstrim yang terjadi di bumi. Contohnya adalah global warming. Kemudian yang ketiga, ada bencana alam ekstraterestrial. Bencana ini biasanya terjadi karena adanya pergerakan di luar angkasa. Contohnya adalah asteroid yang menghantam bumi dan adanya badai matahari. Kemudian yang keempat, adanya bencana alam wabah penyakit. Bencana ini cenderung disebabkan karena hewan-hewan atau makhluk hidup yang ada di bumi. Contoh dari bencana alam ini yaitu wabah flu burung yang pernah ada di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua, ada bencana non-alam. Bencana ini cenderung disebabkan karena ulah manusia yang mementingkan kepentingannya pribadi. Contoh dari bencana non-alam adalah kebakaran hutan yang disengaja untuk membuka lahan baru tanpa melakukan penanaman kembali, sehingga oksigen di bumi menjadi berkurang. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang upaya mitigasi bencana. Upaya mitigasi bencana akan terkoordinir dengan baik apabila kita melakukan beberapa hal berikut. Pertama, pemetaan. Pemetaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur tata ruang dari lokasi rawan bencana atau bukan, dilakukan sebagai acuan untuk mengambil keputusan antisipasi pada kejadian bencana agar tidak memicu gejala bencana lainnya. Dan yang kedua adalah pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk membangun dalam proses pembangunan infrastruktur agar tetap memperhatikan AMDAL yang akan memudahkan upaya aparat pemerintah ataupun masyarakat untuk melakukan penyelamatan apabila terjadi bencana. Setelah pemantauan, kita melakukan penyebaran informasi. Penyebaran informasi dilakukan media informasi cetak atau elektronik yang berisi pencegahan dan penanganan bencana agar meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan bencana tersebut. Setelah kita melakukan penyebaran informasi, kita melakukan sosialisasi penyuluhan. Sosialisasi penyuluhan dan pendidikan dilakukan oleh aparat pemerintah dan masyarakat ataupun mahasiswa, seperti penyuluhan ke desa-desa atau seminar ataupun pengumuman ke daerah-daerah terpencil yang tidak dapat mengetahui informasi melalui media cetak atau elektronik. Dan juga melalui pendidikan. Mitigasi bencana dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, yaitu dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Setelah kita melakukan 4 hal tadi, kita melakukan peringatan dini. Peringatan dini adalah penyampaian atau memberitahukan hasil dari pengamatan dan evaluasi secara berskala kepada daerah-daerah rawan bencana tersebut yang dapat berupa pengalihan jalur jalan. Sekian saja dari mitigasi bencana. Setelah Anda menyaksikan video ini, Anda akan diberikan tontonan menarik tentang animasi yang berupa materi upaya mitigasi bencana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bencana alam dan non-alam menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam yang ada pada Pasal 1 Ayat 2 sampai 4, yang berisi ayat 2 yaitu tentang bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dan ayat 3 berisi tentang bencana non-alam yang berupa gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Seperti saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan pada ayat 4 yaitu tentang bencana sosial. Bencana sosial ini adalah berupa konflik sosial yang dilakukan oleh kelompok atau antar masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam bencana alam dan dampaknya. Macam-macam bencana alam ada yaitu banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, gunung meletus, dan seperti sekarang ini adanya wabah penyakit.
Bencana alam ini memberikan dampak yang pertama dampak terhadap lingkungan. Bencana alam ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, dampaknya terhadap infrastruktur. Bencana alam yang berskala besar dapat menyebabkan rusaknya sarana maupun sarana sehingga aktivitas dapat terganggu. Selain itu, bencana alam ini juga dapat menyebabkan hilangnya harta maupun benda yang jumlahnya tidak sedikit. Yang ketiga, dampaknya terhadap perekonomian. Bencana alam ini dapat menyebabkan rusaknya sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga pembangunan dan perekonomian terhambat. Dan dampak terakhir yaitu terhadap kehidupan. Bencana alam yang berskala besar ini dapat menyebabkan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembahasan tentang pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. COVID-19 atau biasa disebut virus corona merupakan suatu virus yang ditemukan pada manusia dan hewan, di mana virus tersebut dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti flu, batuk, demam, dan beberapa penyakit fatal lainnya seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome yang nantinya berujung pada kematian. Awal mula penyebaran virus ini ditemukan di pasar Wuhan, Cina, di mana pasar tersebut menjual hewan-hewan, baik itu hewan hidup atau hewan mati, yang memiliki risiko tinggi dalam penyebaran virus ini dan tentunya kebersihannya tidak terjaga. Sampai saat ini, sumber dari virus ini belum teridentifikasi, namun inangnya sudah dipastikan berasal dari kelelawar. Dan hampir seluruh negara di dunia sudah merasakan dampak dari virus ini, termasuk negara Indonesia ini sendiri. Oke semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban pemerintahan dalam masalah COVID-19 serta undang-undang yang terkait. Bicara tentang hak, di sini pemerintah ada memiliki beberapa hak. Yang pertama yaitu pemerintah berhak untuk menetapkan serta mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan yang kedua, pemerintah juga berhak untuk menetapkan jenis serta faktor apa saja yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, selama masa karantina wilayah, pemerintah berhak untuk menanggung semua kebutuhan dasar orang maupun hewan ternak dalam masa karantina. Dan yang keempat, yaitu pemerintah berhak untuk menerbitkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang dalam upaya untuk pencegahan masalah COVID-19. Bicara tentang hak, pasti selalu diiringi oleh kewajiban. Nah, di sini pemerintah memiliki beberapa kewajiban, di antaranya yaitu yang pertama, pemerintah wajib memberikan jalan alternatif keluar dari masalah COVID-19 ini. Karena kesehatan masyarakat adalah salah satu hak yang dijamin secara konstitusional. Dan yang kedua, pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak COVID-19. Dan yang ketiga, pemerintahan pusat wajib menanggung semua kebutuhan dasar warganya sesuai dengan Undang-Undang Pasal 55 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dan di sini kita akan mengaitkan dengan beberapa undang-undang, di antaranya yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada pasal 28H ayat 1. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kali ini akan membahas mengenai PSBB. Menurut aturan hukum yang berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yaitu tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dari aturan hukum tersebut, kita bisa mengetahui definisi dari PSBB itu sendiri, yaitu suatu pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dari kegiatan PSBB ini tidak sepenuhnya kegiatan penduduk atau masyarakat itu dibatasi oleh pemerintah atau dilarang oleh pemerintah, karena ada beberapa kegiatan yang diperbolehkan oleh pemerintah. Namun tetap dengan mengikuti anjuran pemerintah atau anjuran protokol kesehatan seperti tidak bersalaman langsung dengan orang lain. Yang kedua itu bisa menjaga jarak atau social distancing dengan orang lain. Yang ketiga, yang sangat penting itu kita harus tetap memakai masker seperti ini dalam setiap kegiatan di luar ruangan. Nah, baik, yang selanjutnya itu ada beberapa hal yang dibolehkan dalam
kegiatan PSBB ini. Yang pertama yaitu sektor kesehatan, yang kedua sektor pangan, makanan dan minuman, yang ketiga yaitu sektor energi seperti air, listrik, gas, dan pom bensin. Yang keempat komunikasi, yang kelima itu sektor keuangan dan perbankan, yang keenam itu sektor kegiatan pendistribusian barang, yang ketujuh itu sektor industri strategis yang ada di kawasan ibu kota. Yang kedelapan itu delivery barang. Dari kedelapan kegiatan tersebut itu diperbolehkan karena sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun kegiatan tersebut harus tetap mengikuti ketentuan sesuai dengan protokol kesehatan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara PSBB dan lockdown. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem PSBB, di mana sistem ini diberlakukan sejak awal bulan April tahun 2020. Setelah diberlakukannya PSBB, maka kegiatan kita akan mengalami pembatasan. Akan tetapi, kita tetap bisa bekerja di rumah atau melakukan perpindahan dari suatu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk beberapa negara di luar sana, ada yang menerapkan sistem lockdown, di mana seluruh masyarakatnya tidak diperbolehkan untuk melaksanakan aktivitas di luar rumah, seluruh akses antar daerah pun ditutup seluruhnya, dan juga pemberhentian kegiatan yang bersifat mengumpul banyak orang. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat ketika PSBB diberlakukan? Ketika PSBB diberlakukan, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan pekerjaannya dari rumah atau yang biasa dikenal dengan work from home, seperti kegiatan kantor, proses belajar mengajar, diskusi, rapat, perdagangan, dan kegiatan lainnya dapat dilakukan secara online. Kegiatan tersebut dapat berjalan apabila adanya sarana yang dapat mendukung jalannya kegiatan itu. Bagi sebagian orang ini adalah langkah yang efektif untuk tetap melakukan pekerjaannya. Selain lebih menghemat pengeluaran, langkah ini juga memberikan banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Akan tetapi bagaimana dengan sebagian orang lainnya yang harus mengerjakan pekerjaannya seperti biasa, seperti pedagang kecil, tukang ojek, buruh, dan lainnya. Tanpa mereka melakukan pekerjaannya, mereka tidak akan mendapat penghasilan, sementara mereka memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dan tunjangan yang harus dibayar. Lalu, apa dampak dari diberlakukannya PSBB dan lockdown ini? Tentu keduanya menimbulkan dampak yang bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatifnya. Yang pertama, sisi positifnya. Sebagai salah satu cara untuk memutus penyebaran COVID-19 adalah melakukan PSBB dan lockdown, lalu memberikan waktu berkumpul dengan keluarga, serta mengembalikan keseimbangan alam. Lalu, ada juga dampak